sesuatu bisa kita kaitkan misalnya zat yang maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesuatu selain Allah, masih Allah itu termasuk kita, alam semesta dan sebagainya. Nah, bagaimana kita mengenal hakikat Tuhan dan hakikat selain Tuhan. Nah, kalau kita mengenal hakikat Tuhan, maka kita akan mengenal dengan baik segala sesuatunya yang terkait dengan Tuhan. Kemudian ada muncul istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Berarti kita mengenal Tuhan melalui atau dengan perantara ciptaannya, yaitu diri kita sendiri. Nah, ada yang kalau kita baca di beberapa literatur, ada yang mengatakan bahwa istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ini sudah ada di di masa filsafat Yunani, dalam bahasa filsafat Yunani. Lalu diterjemahkan ke bahasa Arab menjadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal eksistensinya sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai makhluk, maka dia akan mengenal Tuhannya yang menciptakan. Nah, terkait dengan epistemologi, itu terkait dengan syariat. Cara untuk mencapai ontologi. Nah, syariat ini nanti akan dikembangkan atau dengan sendirinya akan memiliki pemahaman yang akan melahirkan beberapa perbedaan lalu menjadi fikih syariat tadi. Kalau kita lihat itu terkait dengan epistemologi. Nah, kemudian ihsan, akhlakul karimah itu terkait dengan nilai atau aksiologi. Nah, kalau kita kaji di situ bahwa Islam sudah memberikan batasan-batasan apa yang termasuk dengan ihsan itu, apa yang maksud dengan kategori akhlak yang baik itu. Akhlak memang terbagi dua, ada mahmudah, ada madmumah. Di situ ada nilai-nilai yang menjadi batasan, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang patut, mana yang tidak patut, mana yang mana yang hanya untuk individu, untuk kalangan terbatas, mana yang untuk umum, mana yang sifatnya individual, mana yang sifatnya universal. Nah, itu kan ada nilainya sendiri. Ya. Oke. Aksiologi ini membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatkan. Manfaat. Nah, kalau kita kaitkan kembali lagi bahwa manfaatnya kan terbagi dua. Ada manfaat yang sifatnya materi, ada yang sifatnya non materi atau rohani. Nah, dalam Islam juga seperti itu. Nah, tergantung kita posisinya di mana. Kalau kita berpikir atau berasumsi bahwa manfaat itu adalah materi, ya materi yang akan kita peroleh. Tapi kalau dua-duanya akan kita peroleh. Aksiologi itu adalah analisis tentang penerapan hasil temuan ilmu pengetahuan. Penerapan ilmu pengetahuan dimaksud untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan dan keluhuran hidup manusia. Ini artinya sama dengan bahwa ilmu itu untuk mensejahterakan manusia. Itu aksiologinya. Bukan ilmu untuk ilmu tadi, tapi ilmu untuk kesejahteraan manusia. Ilmu bersifat netral. Tidak mengenal sifat baik dan buruk. Netralitas ilmu terletak pada epistemologi. Secara ontologis dan aksiologis, ilmuwan harus mampu menilai baik, buruk. Ilmuwan harus menentukan sikap. Nah, apa maksud dengan netralitas di sini? Artinya gini, yang namanya ilmu itu tidak mengenal misalnya gini,
tidak memihak kepada A kepada B, tidak mengenal misalnya nah ini pembicaranya untuk manusia ya, untuk manusia. Tidak mengenal istilahnya yang lain berhak, yang lain berhak misalnya. Misalnya contohnya saja misalnya ilmu itu bisa untuk muslim, bisa untuk non muslim. Itu artinya netral. Nah, ketika ilmu itu diterapkan lalu mendapatkan hasil, itu hasilnya akan sama siapapun yang melakukan. Contoh ya, misalnya kita ingin menguasai suatu bahasa asing yang kita belum kuasai. Lalu ada metode, cara tertentu efektif, kemudian kita lakukan cara itu sesuai dengan prosedurnya. Nah, kita ataupun orang lain, kita sebagai muslim atau orang lain non muslim, ketika mengikuti cara itu, maka akan mendapatkan hasil yang sama. Asal sesuai dengan prosedur. Lalu akhirnya kita sebagai muslim misalnya, yang kemudian atau orang lain yang non muslim, tadi yang dikategorikan netral, akan memperoleh hasil yang sama. Itu maksudnya netralitas ilmu itu di situ. Siapapun orangnya, kalau dia melakukan sesuatu, dia akan mencapai tujuan. Itu maksudnya netralitas ilmu. Ya. Nah, tinggal nanti ilmu yang dicapai itu bermanfaat atau tidak. Misalnya penguasaan bahasa asing bermanfaat. Nah, berarti bisa kita nilai bahwa penguasaan bahasa asing bermanfaat. Atau misalnya ada satu ilmu kemudian melahirkan senjata-senjata nuklir misalnya, ya kan, bom atom misalnya, itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, itu bisa kita kategorikan buruk. Nah, oleh karena itu ilmuwan harus menentukan sikap, jangan meneruskan kajian-kajian penelitian terkait dengan itu, kecuali untuk manfaat tertentu. Misalnya nuklir untuk pembangkit listrik, ya kan? Nuklir untuk teknologinya untuk kesejahteraan manusia lah pokoknya. Tapi kalau nuklir ditujukan untuk genosida misalnya, membumi hanguskan satu etnis misalnya, nah itu jelas dilarang. Jadi sekali lagi ilmu itu netral. Ini tergantung kepada ilmuwannya. Ilmuwan harus menentukan sikap. Menentukan sikap. Dalam hal ini, ilmu dimanfaatkan sebagai sarana atau alat dalam meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, dan kelestarian atau keseimbangan alam. Nah, tadi kan ilmu secara aksiologi itu untuk kesejahteraan manusia. Maka ketika dalam pengembangan ilmu pengetahuan harus dilihat dari 3 aspek ini. Memperhatikan kodrat manusia, memperhatikan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Ya. Di akhir takwim, ya. Kemudian tujuannya yang ketiga adalah memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam. Begini netral, sebenarnya netral. Nah, tergantung pemanfaatannya. Apakah dia kategorinya bermanfaat atau tidak. Kemudian skala manfaatnya apakah untuk individu atau universal. Kemudian lagi misalnya kemampuan seseorang, individu atau masyarakat untuk memanfaatkannya, karena tadi bahwa teknologi itu sifatnya netral. Jadi tergantung kepada masing-masing individu.
Salah satu alasan untuk tidak mencampuri masalah kehidupan secara ontologis adalah kekhawatiran bahwa hal ini akan mengganggu keseimbangan kehidupan. Untuk kepentingan tersebut, maka pengetahuan ilmiah yang diperoleh dan disusun dipergunakan secara komunal dan universal. Komunal itu artinya ilmu pengetahuan merupakan milik bersama. Setiap orang berhak memanfaatkan ilmu menurut kebutuhannya sesuai dengan asas komunisme. Nah, universal bahwa ilmu itu tidak mempunyai konotasi parokial seperti ras, ideologi, atau agama. Ya, tadi ilmu sifatnya netral untuk siapapun ya. Oke, yang terakhir setelah yang terakhir ilmu meliputi nilai-nilai atau values yang bersifat normatif. Dalam nilai-nilai ini juga ditunjukkan oleh aksiologi yang wajib dipatuhi dalam kegiatan kita, baik dalam melakukan penelitian maupun dalam menerapkan ilmu. Teleologis dalam arti bahwa ilmu pengetahuan sebagai asas pembangunan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan, atau teleos sebagaimana digariskan dalam pembukaan 45. Jadi nilai dalam satu ilmu itu penting, harus dilihat lagi. Nah, disinilah tiga dimensi dalam filsafat ilmu, dan bahwa pengembangan keilmuan itu juga berasaskan dari tiga ini, pengembangan ilmu. Pengembangan misalnya baik itu pengembangan ilmu secara ilmu murni yang sifatnya mendasar, atau ilmu cabang yang sifatnya bagian dari ilmu tertentu ya. Misalnya ilmu bahasa itu bagian dari ilmu sosial ya, bagian dari ilmu sosial. Ilmu sosial ilmu murni, ilmu bahasa ini bagian cabang. Nah, bahasa ini memiliki lagi ranting. Nanti terkait dengan ilmu bahasa, misalnya terkait dengan secara psikologi, secara sosiologi, pendidikan, nanti ada namanya psikolinguistik, sosiologis. Nah, dalam pengembangan keilmuan ini harus tetap berlandaskan kepada tiga ini. Satu, ontologi. Apa hakikat sesuatu? Apa hakikat bahasa? Bagaimana bahasa dikaitkan dengan pendidikan? Bahasa dikaitkan dengan sosiologi, dikaitkan dengan psikologi misalnya. Kemudian bagaimana caranya atau metodenya untuk memperoleh yang namanya sosiolinguistik tadi, psikologistik tadi. Kemudian apa nilai, apa aksiologi dari pengembangan kebahasaan yang perlu dilihat dari aspek tadi. Nah, jadi tiga aspek ini merupakan selain dimensi filsafat ilmu, dia juga menjadi tiga penopang utama dalam pengembangan ilmu, dalam pengembangan keilmuan. Nanti akan terasa misalnya ketika dalam kajian misalnya penelitian sebagai metode pengembangan ilmu. Penelitian ini bagian dari kajian apa? Nah, itu bagian dari kajian epistemologi. Kajian epistemologi. Misalnya munculnya istilah-istilah integrasi Islam, ya, islamisasi ilmu, itu tidak lepas dari tiga hal ini. Nah, misalnya
istilah, ada muncul istilah, kita ambil pendidikannya. Apa makna pendidikan? Apa hakikat pendidikan? Lalu orang akan berusaha mencari definisinya. Nah, dalam kajian literatur bahasa Arab atau kajian Islam ada 3. Ada muncul kata tarbiyah yang bisa mewakili makna pendidikan dari tarbiyah. Ada ta'lim, ada ta'adib. Apa itu tarbiyah? Apa itu ta'lim? Apa itu ta'adib? Nah, ketika kita membahas itu artinya kita sudah masuk ke dalam kajian ontologi. Kajian ontologi. Nah, masuk ke dalam lagi misalnya, bagaimana hakikat dari tarbiyah ini, untuk mencapai hakikat tarbiyah itu seperti apa? Nah, lalu nanti kajiannya adalah epistemologi, cara-caranya. Lalu muncullah metode-metode dalam pendidikan. Ada metode ada metode keteladanan, ya kan? Ada metode cerita, ada metode itu dalam pendidikan Islam. Itu sebenarnya kajian epistemologi. Kemudian ketika misalnya sudah menerapkan metode itu, lalu hasilnya seperti apa? Apa hasil yang didapatkan? Misalnya cerminan dari metode keteladanan. Bagaimana misalnya keteladanan kita ambil misalnya contoh dari Al-Quran, ya. Misalnya keteladanan bagaimana pengalaman spiritual yang dialami oleh Nabi Musa, misalnya Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Nah, di situ ada unsur ininya juga, ada unsur pendidikannya juga. Atau bagaimana keteladanan antara Luqman dan anaknya, misalnya. Nah, di situ ada juga aksiologinya. Nah, sekali lagi bahwa 3 dimensi ini itu menjadi dimensi utama dalam keilmuan. Ilmu apa saja? Ilmu apa saja? Termasuk dalam kajian-kajian keislaman, termasuk dalam kajian pendidikan, termasuk kajian kebahasaan. Kalau kita memahami dengan baik 3 dimensi ini, itu akan membantu kita nanti dalam memahami, mengkaji ilmu-ilmu yang akan kita kaji, kita pelajari. Misalnya kita berada pada PBA. PBA itu secara aksiologi, secara ontologi apa artinya? Secara epistemologi seperti apa? Secara aksiologi apa yang diperoleh dari PBA? Nah, itu secara itu 3 dimensi itu. Oke, mungkin panjang lebar Bapak, mudah-mudahan ada tidak terkait dengan 3 pertanyaan tadi, kemudian juga menambahkan atau menekankan atau melengkapi apa yang disampaikan oleh makalah kita pada hari ini di Darul Albab. Masih ada waktu Bapak Akhir sampai jam 13 saja ya. 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan silakan, 1 atau 2 orang.